lolos Aston Villa di Stamford Bridge pada pekan keempat Premier League musim 2021-2022. Pada duel yang digelar Sabtu 11 September malam WIB itu, The Blues menang dengan skor 3-0. Chelsea menang berkat performa apik Romelu Lukaku. Pemain 28 tahun tersebut mencetak 2 gol, yakni pada menit ke-15 dan 90. Di antara 2 gol Lukaku itu ada gol dari Mateo Kovacic pada menit ke-49. Hasil ini membuat Chelsea mendapat 10 poin dari 4 laga, sama dengan Manchester United. Kedua tim juga punya selisih gol sama, plus 8. Tapi Chelsea ada di posisi kedua klasemen karena kalah dalam produktivitas gol. Lantas bagaimana dengan rapor pemain Chelsea pada duel lawan Aston Villa? Ini dia liputannya. Mendy sudah pasti membuat lini depan Aston Villa frustasi. Kiper asal Senegal itu sangat cekatan dan membuat gawangnya nirbobol hingga laga usai. Mendy membuat 6 penyelamatan. Aksi terbaik Mendy terjadi pada menit ke-33 saat membuat 2 penyelamatan beruntun. Satu lagi performa impresif dari Chalobah, pemain 28 tahun mungkin akan membuat Tyson dan fans Chelsea lupa pada Jules Koundé sebab dia bermain sangat bagus dan cermat. Chalobah menjadi pemain yang paling banyak melakukan tackle dan sapuan pada duel Chelsea versus Aston Villa. Silva menunjukkan mahalnya pengalaman yang dia miliki. Danny Ings tidak banyak mendapat ruang karena penjagaan bagus dari Silva. Pemain asal Brasil ini juga membuat Oli Watkins melewatkan peluang emas. Silva menjadi pemain yang kuat di lini belakang. Antonio Rudiger. Seperti biasa, Rudiger tampil solid di lini belakang. Rudiger sangat kuat dalam duel-duel udara. Rudiger acap kali naik ke tengah untuk mengisi ruang kosong ketika Saul kehilangan position atau salah posisi. Rudiger melakukan tugasnya dengan baik. Callum Hudson-Odoi memainkan peran wingback. Dia nampak kesulitan ketika harus bertahan. Hal itu terlihat jelas pada babak pertama, tapi pada babak kedua dia bermain sedikit lebih bebas. Hudson-Odoi masih butuh waktu untuk bisa beradaptasi dengan peran barunya. Mateo Kovacic benar-benar bakal membuat Tyson pusing. Ke depan tidak ada jaminan bagi Jorginho dan Kante untuk menjadi pemain inti terus-menerus, sebab Kovacic telah menunjukkan performa solid. Kovacic membuat 1 gol dan assist yang indah di laga melawan Villa. Debut yang sulit bagi Saul. Pemain 26 tahun tersebut memang tidak melakukan kesalahan fatal, tetapi performanya di bawah standar. Saul tidak pernah menang duel dari 7 kesempatan. Saul juga sering kehilangan bola. Saul namanya belum siap secara fisik dan taktik untuk bermain di Chelsea. Marcos Alonso tidak tampil sebagus biasanya, terutama dalam membantu serangan. Tak ada satupun dribble, shoot on target atau umpan kunci yang dilepaskan, tapi dia cukup solid saat bertahan. Alonso menjaga wilayahnya dengan cukup disiplin. Hakim Ziyech bermain penuh lantaran absen dari jeda internasional. Ziyech tampil cukup bagus walau kesulitan mendapat peluang emas. Performanya tidak terlalu buruk dan bagus, 2 umpan kunci saja belum cukup bagus. Ziyech mungkin akan kembali duduk di bangku cadangan pada tengah pekan nanti di ajang Liga Champions. Kai Havertz tidak cukup bugar usai kembali dari timnas Jerman. Cukup mengejutkan melihat Tassel memainkan Havertz sejak menit awal.
Performa Hazard pun tidak begitu bagus. Havertz gagal melepaskan satu pun shot on target dan hanya membuat satu umpan kunci. Romelu Lukaku menunjukkan performa yang sangat berkelas. Lukaku mencetak 2 gol dari 2 shots on target. Lukaku impresif dan menjadi pembeda bagi lini depan The Blues pada duel ini. Lukaku kini sudah mencetak 3 gol untuk Chelsea di Premier League. Setelah performa Bidarsal, Jorginho datang untuk membuat lini tengah Chelsea lebih hidup pada babak kedua. Jorginho bermain efektif dan efisien, namun dia nampak tidak cukup bugar. Cesar Azpilicueta dimainkan pada menit ke-64 menggantikan Havertz. Pemain asal Spanyol membuat Chelsea bermain lebih solid di lini belakang, tapi sesekali dia juga membantu serangan. Azpilicueta membuat assist pada gol kedua Lukaku. Timo Werner melakukan gerakan yang bagus pada proses gol kedua Lukaku. Dia membuat dua pemain belakang Aston Villa berlari ke arahnya dan Lukaku punya ruang kosong. Tapi selain itu tak banyak aksi yang dilakukan.